Selamat pagi Sobat BSJD dimanapun berada. Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah dan berkat-Nya yang berkelimpahan dalam hidup kita. Yeremia pasal 2 ayat 14 hingga yang ke-22 menjadi dasar perenungan bagi kita saat ini. Namun saya akan membacakan satu ayat saja bagi kita, yakni ayat 19. Demikian. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gentar terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Pergumulan berat bangsa Yehuda terjadi dalam berbagai hal, baik secara nasional maupun mancanegara. Pertama, kemerosotan moral di Yehuda yang dilakukan oleh penguasa baik dalam hal politik demi mempertahankan kekuasaan, dalam wujud penindasan bahkan pembunuhan terhadap lawan politik, bahkan orang-orang yang tidak bersalah, juga dalam hal spiritual, yakni penyembahan kepada Baal sebagai berhala di mata Tuhan. Kedua, Yehuda diapit oleh dua kekuatan besar, yakni Babel di bagian utara dan Mesir di bagian selatan. Jika dilakukan perlawanan satu lawan satu, baik dengan Babel maupun dengan Mesir, tidak mungkin dapat dimenangkan oleh Yehuda. Yehuda menjadi yang paling lemah di antara tiga kerajaan tersebut, sehingga pergolakan tersebut berujung pada pembuangan Yehuda ke Babel. Saya mengajak kita melihat kausalitas pergumulan berat yang dialami Yehuda. Mengapa terjadi kemerosotan moral, spiritual yang berubah setia, bahkan pergolatan politik yang membawa mereka pada pembuangan ke Babel. Mari kita lihat ayat 19 tadi. Pertama, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ini merupakan kausalitas praksis yang dilakukan oleh Yehuda. Tindakan-tindakan mereka, keputusan-keputusan yang mereka buat, ritual-ritual yang mereka lakukan, dan lain sebagainya. Kedua, ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gentar terhadap Aku. Ini sebagai kausalitas utama, yakni melanggar prinsip utama sebagai bangsa yang menganut sistem teokrasi. Seharusnya mereka percaya bahwa Tuhan sebagai pemimpin utama dan tertinggi serta berdaulat, namun mereka justru tidak percaya kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan dengan percaya kepada sesembahan yang bukan Allah. Saudara-saudari Sobat BSJD, realitas kehidupan yang penuh dengan dinamika, penuh dengan ketidakpastian, tentu dapat menjadi alasan bagi kita untuk khawatir, takut, bimbang, ragu, yang kemudian berujung pada pertanyaan, masihkah Tuhan berdaulat? Ataukah saya harus mencari yang lain? Saya percaya bahwa kita beriman kepada Allah sebagai pemimpin utama, tertinggi, dan berdaulat atas hidup kita. Kita juga percaya bahwa Tuhan memelihara kita sampai hari ini karena kasih setia-Nya. Sekalipun kita berada dalam keadaan yang suram dan duka yang teramat dalam, Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Tuhan masih memberikan napas untuk kita, dan kita tetap sehat sekalipun udara yang kita hirup tidak sehat karena bencana kabut asap yang tengah melanda. Kita masih diberikan air mata yang cukup untuk menangis di kala meratapi duka. Tuhan juga masih menjaga mata kita tetap bisa memandang ciptaan Tuhan yang lain dan indah-indah sekalipun kita tidak pernah melakukan perawatan mata. Dan banyak lagi alasan bagi kita untuk tetap setia kepadanya, yang harus menyadarkan kita
bahwa kita tidak mungkin memungkiri kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu istimewa kita rasakan sampai detik ini. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah yang terus kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih atas firman yang kami dengarkan. Biarlah kami hidup sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk terus bersandar kepadamu dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong dan menopang dalam jerih juang, karya dan karsa yang kami lakukan di tengah dunia ini. Ini kami Tuhan, pakai dan bentuklah kami sesuai kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.